Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Bahagianya di pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah selalu bahagia. Bahagia, amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya ibu-ibu. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pagi hari ini insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan materi tentang tema istiqomah. Kita sering mendengar tentang kata-kata istiqomah. Dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang istiqomah. Apa manfaat dari istiqomah? Siap ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah bersama-sama kita simak tentang kajian tema pada pagi hari ini, istiqomah bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak. Baik Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah sekalian dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, memuji dan bersyukur kita dipertemukan kembali. Semoga selalu dalam sehat afiat dan bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Obrolan pagi kita pagi ini adalah tentang istiqomah. Kalau mendengar kata istiqomah ini, yang terbersit dalam benak kita apa? Apa nama orang? Orang RT 3 namanya istiqomah. Atau dalam bahasa plesetan, istri muda dikontrakin rumah. Istiqomah itu kalau diterjemahkan secara bahasa artinya tegak lurus, kuat, istiqomah. Kalau dilihat dari sisi syariat, istiqomah itu adalah orang yang berpegang teguh, kuat dalam menjalani ajaran agamanya. Itu yang disebut dengan istiqamah. Dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang mereka berikrar mengatakan bahwa rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah.
Artinya ia berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summastaqamu, kemudian ia beristiqomah, berpegang teguh dengan la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, dan juga berpegang teguh dengan Muhammadur Rasulullah dengan segala konsekuensinya. Maka bagi orang-orang yang istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan untuk mereka al malaikatu, para malaikat. Maka orang-orang yang istiqomah itu alla takhafu, mereka tidak akan pernah ada rasa khawatir, wala tahzanu, dan tidak pernah merasa takut. Orang yang ada dalam dirinya istiqomah itu dengan huru-hara problem hidup itu nggak ada rasa takut-takutnya. Ini kadang kita itu kagetan, gampang takut. Bu, tahu nggak harga beras naik lagi? Hah? Kayaknya itu kalau beras naik itu kayaknya terus di dunia kiamat. Padahal kita kan nggak makan beras kan ya? Makan nasi. Lah iya, kita kan nggak makan beras kan, kita makan nasi. Kok kayaknya kalau beras ini kayak kiamat. Dibilangin, Bu, tahu nggak anak ibu di sekolah nggak naik. Apa? Apa tadi? Cara Inggrisnya, wah. Kayaknya tuh kalau anak sekolah nggak naik itu dunia selesai gitu. Kita ini gampang kagetan, gampang takut, gampang khawatir, gampang panik. Itu berarti tanda istiqomah dalam diri ini kurang. Belum. Mau berangkat, mendung gelap udah panik. Padahal mendung ya belum tentu. Wah, nggak jadi ya Allah. Nah, niatnya mau ngaji, giliran ada mendung nggak jadi, itu berarti bukan atau belum masuk dalam istiqomah. Lah orang istiqomah itu dalam dirinya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Kemudian wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Mereka inilah orang-orang yang akan diberikan kabar gembira, informasi tentang surga balasannya. Tapi kan ya enggak mudah untuk sesuatu yang istiqomah itu enggak mudah. Kita kadang mengistiqomahkan sesuatu itu kadang bujuk rayunya, iming-imingnya itu, mantep loh. Misalnya ibu agenda pengajian rutin hari Senin, ya, udah berangkat nih, udah bawa tas, di dalam tas isinya Quran, ayo, fresh care nggak ada, fresh care. Lah kadang udah berangkat, itu gangguan ada aja loh, Bu. Mana Bu? Ngaji, ikut saya yuk. Kemana? Healing. Berat, gangguan untuk istiqomah itu kadang berat. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nahnu, kami kata Allah yang akan menjadi pelindungmu baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang istiqomah akan selalu yakin bahwa langkahnya ini diridhoi oleh Allah dan akan dilindungi oleh Allah. Cuman ya tadi, gangguan itu begitu berat. Semakin level iman kita ini tinggi, maka gangguannya ya semakin tinggi. Kalau kelas kita ini gangguannya paling kelas ratusan ribu aja udah oleng ya gangguannya. Lah kalau orang yang kelasnya tinggi bukan ribu lagi, M, ya bisa jadi ember. Wallahu a'lam bisa. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Masih semangat ya ibu-ibu ya? Semangat, harus semangat terus. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu istiqomah. Silakan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah langsung akan dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan ibu yang ingin bertanya. Iya, silakan sebutkan namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Purwati dari Wonogiri, Jawa Tengah. Ingin bertanya Bapak Ustadz, mohon penjelasannya. Bagaimana cara menjaga sifat istiqomah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suntina dari Kampung Malaka, Rorotan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ibadah atau amalan dikerjakan setiap hari dalam kualitas berbeda-beda. Apakah ini disebut istiqomah? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan dan langsung akan dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya istiqomah? Terus yang kedua, udah dilakuin sih, cuman yo kualitasnya beda-beda, kadang semangat, kadang lemes gitu ya. Apa bahasa kita? Tergantung mood. Apa yang diemut? Baik jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana cara menjaga istiqomah? Yang pertama, memang awalnya harus agak sedikit dipaksakan. Iya kan, tresno jalaran soko. Nah, artinya cinta terhadap sesuatu itu karena kebiasaan. Kita melakukan sesuatu amalan itu akan menjadi lama-lama menjadi suka karena terbiasa. Orang yang terbiasa tadarus misalnya, istiqomah dengan tadarus, terus awalnya memang agak berat. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, untuk meninggalkan berat. Ya tentu ya jangan terlalu banyak. Giliran latihan majus. Wah, nggak usah terlalu banyak. Dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai indallah, di sisi Allah, adwamuha itu yang berkesinambungan, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun dikit. Kita tadarus dalam sehari 1 halaman misalnya, tapi terus nggak putus. Kita istiqomahkan misalnya setiap habis maghrib atau habis subuh, kecuali kalau ibu-ibu ya ada halangan itu. Tapi terus, lah itu lebih dicintai oleh Allah. Tapi ya jangan mentang-mentang wa in qalla walaupun sedikit kemudian langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin, shadaqallahul adzim. Lah ya kebangetan. Yang lah ya kebangetan. Ya sedikit sih sedikit, tapi ukuran sedikit itu kan relatif ya. Kita ini agar bisa terus berkesinambungan, kalau banyak kan berat. Lah makanya dikit tapi terus, itu jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, udah sih, cuma kadang yo semangat, kadang lemes, tergantung mood tadi. Nah, medah problem kita. Kita manusia biasa ini mungkin dulu waktu pertemuan kita entah pertemuan yang kapan itu kita sudah pernah bahas, yang berpengaruh dalam diri kita ini kan iman kita. Lah iman ini ya kadang naik, kadang turun. Ketika lagi naik semangat, tapi ketika lagi turun lemes. Lah itu sudah biasa, manusiawi, kita begitu, itu manusiawi. Tetapi kita tetap berusaha untuk menjaga amalan yang sudah kita lakukan itu. Walaupun tadi ya kadang kualitasnya bagus, kadang turun. Nah istiqomah ini tentu dalam amalan-amalan sunnah. Saya udah istiqomah apa? Sholat subuh. Lah bukan istiqomah, itu namanya yang wajib. Saya juga puasa istiqomah, apaan? Ramadan. Nah bukan, istiqomah itu perkara yang tidak wajib, tapi kita lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, itu namanya istiqomah. Ibu setiap waktu tertentu punya agenda tertentu, itu merupakan kebaikan, kita jalani terus menerus, itulah yang disebut dengan istiqomah.
Ya tadi, karena kualitas iman kita itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun, yaitu manusiawi. Jadi ketika turun langsung nggak usah lah, berhenti. Jangan, tetap jalani walaupun dalam titik kualitas terendah. Misalnya kita tahajud bisa sekian rakaat, kok lagi lemes-lemesnya, ya wes lah, jangan sampai ditinggal walaupun cuma 2 rakaat pun bacanya yang paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan pada tema istiqomah pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa obrolan pagi ini tentang istiqomah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kita kalau melakukan sesuatu amalan banyak tapi hanya temporer sesekali itu bisa. Misalnya kita mengadakan acara tablik akbar, mengundang penceramah kondang dengan biaya yang besar, mendatangkan jamaah yang banyak, bisa. Tetapi untuk terus istiqomah, berkesinambungan, ini loh yang berat. Makanya banyak kegiatan berskala besar tapi hanya temporer, cuma sekali tok udah. Padahal ya bagus tapi efeknya kurang bermanfaat. Tapi yang terus berkesinambungan, terus rutin, misalnya ibu ada kajian sepekan sekali, entah hari Senin atau hari apa, tapi itu berjalan terus, itu loh yang baik, itu yang ada efeknya besar. Padahal mohon maaf, terkadang ketika kita mengadakan acara-acara besar itu hanya kita lebih mementingkan seremonialnya belaka, acaranya keren, tapi kadang oleh-oleh yang didapat tidak begitu signifikan. Lebih signifikan yang kita ngaji setiap hari Senin, umpama kita tahsin Quran, belajar baca Quran, kita diajari bagaimana cara bersuci, bagaimana kita cara sholat dan lainnya. Ini yang berkesinambungan terus, inilah yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan istiqomah itu tadi. Dalam satu makalah dikatakan al-istiqomah tumbitul karomah. Istiqomah inilah yang menumbuhkan karomah. Karomah itu kalau bahasa kita keramat. Bukan dikatakan keramat itu sakti bisa jalan di atas air. Bukan, bisa terbang, bukan. Sambang sekarang mah nggak perlu keramat kalau bisa terbang, cukup ke online pesen tiket ke mana Bu, Palembang, nah terbang udah. Bukan itu. Al istiqomah tumbitul karomah, sesuatu yang kita istiqomahkan itulah yang membuat kita menjadi mulia. Saya pernah membaca biografi Panglima Sudirman. Beliau itu mengistiqomahkan wudhu, walaupun beliau itu kan dalam keadaan sakit, ditandu keluar masuk hutan. Untuk wudhu kan bukan perkara mudah. Lah kalau kita di rumah begini wudhu gampang, banyak air. Lah ini keluar masuk hutan, mengistiqomahkan wudhu, kondisi lagi sakit. Tapi itu tetap beliau jaga. Maka ajudan nih kalau tentara itu disuruh membawakan air untuk beliau wudhu. Lah inilah mungkin karomah yang diberikan oleh Allah, namanya diabadikan oleh kita bangsa Indonesia. Hampir seluruh jalan protokol di Indonesia ini memakai nama jenderal. Coba ibu pergi kemana aja yang di tengah kota, pasti namanya, mulai dari ujung barat Aceh sampai ujung timur Papua. Orang Papua Bu ya? Mama loh. Itu pakai semua nama. Apa itu? Salah satunya mungkin karomah yang diberikan oleh Allah karena mengistiqomahkan wudhu.
Lah kita nih, jangankan jadi jalan besar, buat nama Gang Buntu aja. Itu orang-orang pada protes. Siapa dia? Lah kita ini wudhu kan kalau mau sholat doang kadang kan ya. Kadang mau wudhu aja, mau buang angin ditahan-tahan biar gak usah wudhu lagi. Ini contoh wudhu. Nah, terus bagaimana kita? Kita usahakan. Kita ini punya amalan yang kita istiqomahkan. Walaupun apa itu namanya? Wah, saya senang selawat istiqomahkan. Saya senang istighfar. Kita pilih dari sekian ribu amalan yang ada ini, kita pilih yang kita cocok dengan kita, kemudian kita istiqomahkan. Setiap orang-orang hebat yang ada itu pasti punya amalan istiqomah. Hanya mungkin kadang dirahasiakan, tapi semuanya punya. Lah kita pengen hebat, bahwa mungkin nggak sehebat dengan Jenderal Sudirman, enggak. Ya penting kita bisa hebat di hadapan Allah udah luar biasa. Itu ada sesuatu yang istiqomah. Kan kalau wudhu, berat kalau saya wudhu, yang lain. Toh amalan begitu banyak. Saya senangnya selawatan, monggo. Saya senangnya sholat sunnah, monggo. Saya senangnya sodakoh. Wong duit saya banyak di rumah, masih lembaran belum sempat gunting-guntingin. Pilih salah satu amalan yang ada untuk kita istiqomahkan. Itulah nanti yang menyebabkan kita ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-istiqomah tumbitul karomah. Istiqomah ini yang akan menumbuhkan keramat mulia. Keramat itu kemuliaan. Mungkin kita di hadapan sesama kita dianggap biasa, tapi di hadapan Allah istimewa insya Allah. Nastaghfirullahaladzim. Lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka wa waladan salihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.